Sobat Kanal, di episode kali ini kita akan membahas mengenai riset translasional. Sebelum kita mendalami penelitian translasional, mari kita pahami terlebih dahulu berbagai jenis penelitian yang ada di dunia medis. Penelitian medis diklasifikasikan menjadi penelitian primer dan sekunder. Penelitian sekunder mengacu pada ringkasan studi dalam tinjauan dan meta-analisis, dan penelitian primer mengacu pada pelaksanaan studi aktual yang dikategorikan menjadi 3, penelitian medis dasar, penelitian klinis, dan penelitian epidemiologi. Penelitian medis dasar atau disebut juga penelitian eksperimental meliputi percobaan pada hewan, studi sel, penyelidikan genetik biokimia dan fisiologis, serta studi tentang obat-obatan dan sifat material. Sedangkan penelitian klinis mencakup studi intervensi dan observasional. Studi intervensi mencakup studi tentang peralatan dan prosedur medis dalam bidang bedah, fisik, atau psikoterapi yang bertujuan untuk membandingkan prosedur perawatan dalam populasi pasien dengan perbedaan internal paling sedikit. Sedangkan untuk studi observasional meliputi studi prognostik, analisis data sekunder, case series, dan single case report. Terakhir, studi epidemiologi berfungsi untuk menyelidiki distribusi dan sejarah perubahan jumlah penyakit dan penyebabnya. Sama halnya dengan penelitian klinis, studi epidemiologi juga dibagi menjadi 2, yaitu eksperimental termasuk studi intervensi, dan observasional termasuk studi cohort, studi case control, studi cross-sectional, studi ekologi, pemantauan dan surveillance, serta deskripsi dengan data registrasi. Sekarang, setelah kita mempunyai gambaran umum tentang apa itu penelitian medis, kita dapat beralih ke penelitian translasional. Truth be told, penelitian translasional tidak didefinisikan dengan jelas, karena kurang jelasnya dibandingkan definisi penelitian dasar dan klinis. Menurut National Institutes of Health atau NIH, penelitian translasional didefinisikan sebagai kombinasi dari 2 bidang penerjemahan. Pertama, menerapkan penemuan studi laboratorium dan praklinis dalam pengembangan uji coba dan studi pada manusia. Dan kedua, meningkatkan penerapan praktik terbaik di masyarakat dengan strategi pencegahan dan pengobatan yang hemat biaya. Nah, karena kita sudah memiliki pemahaman basic mengenai penelitian translasional, sekarang kita akan membahas mengenai salah satu implementasi dari penelitian translasional tersebut dengan judul berikut ini. Cedera reperfusi iskemik atau IRI adalah suatu kondisi patologis yang ditandai dengan pembatasan awal suplai darah ke organ yang diikuti dengan pemulihan perfusi dan oksigenasi ulang secara bersamaan. Pemulihan aliran darah dan reoksigenasi ini biasanya berhubungan dengan eksaserbasi cedera jaringan dan respon inflamasi. Iskemia dan reperfusi dapat menyebabkan implikasi proses biologis lainnya, termasuk kebocoran pembuluh darah, program kematian sel seperti apoptosis, nekrosis, dan kematian sel terkait autofagi, pemrograman ulang transkripsional, aktivasi imun innate dan adaptif, autoimunitas, dan fenomena no-reflow. Contoh cedera iskemia dan reperfusi pada single organ adalah cedera ginjal akut pada ginjal dan stroke pada otak. IRI ginjal merupakan penyebab utama cedera ginjal akut yang banyak menyebabkan penyakit ginjal kronis. Pengurangan dan hilangnya aliran darah diikuti oleh reperfusi menyebabkan cedera sel epitel dan apoptosis yang disebabkan oleh hipoksia, di mana kerusakan iskemik awal menimbulkan respons maladaptif yang membuat cedera semakin parah. Grafik menunjukkan aliran darah ginjal saat iskemia dan reperfusi mendadak dengan perbedaan paling tajam sebagai titik reperfusi dan pewarna imunofluoresensi hijau yang menunjukkan reperfusi ginjal. Gambaran mikroskopis ginjal ini juga menunjukkan ciri-ciri cedera tubular dengan pelebaran dan hilangnya batas sikat pada jaringan ginjal IRI.
Ketika iskemia terjadi pada IRI, hal ini juga meningkatkan peradangan dan produksi ROS. Hal ini menginduksi apoptosis pada sel epitel dan proliferasi menjadi fibroblas yang pada akhirnya memicu fibrosis, menginduksi vasokonstriksi, dan memperburuk iskemia. Studi pertama berikut ini menunjukkan bahwa kelompok sham operation atau kontrol menunjukkan histologi jaringan ginjal normal dengan batas sikat, sedangkan kelompok iskemik atau reperfusi menunjukkan cedera tubular yang ditandai dengan dilatasi dan hilangnya batas sikat. Kreatinin, vimentin, dan TGF-beta1 semuanya menurun seiring dengan peningkatan kadar CGA. Sel yang positif, proliferating cell nuclear antigen atau PCNA, meningkat seiring dengan peningkatan kadar CGA, yang menunjukkan replikasi dan perbaikan sel. Hal ini menunjukkan bahwa asam klorogenat atau CGA adalah pengobatan yang ampuh untuk IRI untuk mengurangi peradangan, mengurangi ekspansi myofibroblast, dan menginduksi proliferasi sel epitel. Studi kedua menunjukkan bahwa pengobatan kalsitriol pada kedua fase IRI ginjal menunjukkan ekspresi kreatinin serum dan protein etar yang lebih rendah, sedangkan ekspresi mRNA enos dan ETBR yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang hanya menggunakan IRI. Ekspresi mRNA PPET1 lebih tinggi pada IRD3 dibandingkan IR3, tetapi lebih rendah pada IRD12 dibandingkan IR12. Kalsitriol juga mencegah remodeling vaskular seperti yang ditunjukkan oleh ketebalan dinding yang lebih rendah dan rasio lumen atau luas dinding yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang hanya menggunakan IRI. Studi ketiga menunjukkan bahwa IRI menginduksi gagal ginjal dan peningkatan ET1 dan reseptor ETA. Hal ini disertai dengan cedera tubular, penebalan dinding, dan pengurangan rasio luas lumen atau luas dinding arteri ginjal kecil, peningkatan stres oksidatif, dan peradangan. Contoh lain dari IRI adalah cedera otak iskemik global. Hal ini dicapai dengan menjepit arteri karotis secara bilateral selama 20-45 menit pada tikus untuk menciptakan area iskemia global otak. Hal ini akan menginduksi apoptosis, stres oksidatif, dan kematian neuron yang tertunda, yang juga mendorong remodeling vaskular, ketidakseimbangan antara vasodilator dan vasokonstriktor yang menyebabkan disfungsi memori, dan kerusakan pada hipokampus. Studi pertama berikut ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan kemampuan belajar spasial pada kelompok IR10 atau 10 hari reperfusi dan deteriorasi memori spasial setelah bilateral common carotid artery occlusion atau BCCAO dikaitkan dengan remodeling vaskular di hipokampus ditandai dengan penyempitan lumen dan penebalan otot polos pembuluh mikro. Studi kedua melaporkan bahwa kelompok BCCO menghabiskan lebih sedikit waktu dan jarak di kuadran target dibandingkan kelompok lain dalam tes retensi memori spasial. CGA meningkatkan memori spasial dan mencegah kematian sel piramidal CA1 setelah BCCO dengan meningkatkan ekspresi BCL2, SOD2, dan CD31 serta menurunkan ekspresi ET1. Sobat Kanal, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari semua studi yang dilakukan oleh Dr. Nur Arfian PhD mengenai IRI ginjal dan otak. Oleh karena itu, jika Sobat Kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui mengenai uji translasional dan agen yang berperan di dalamnya. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya, and see you in part 2.